Sayyidina Muhammadin adana fi'lillahi salatan daimatan bidawami mulkillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bilawami mulkillah wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para peserta khawat yang alhamdulillah masih khusyuk menjalankan tirahatnya di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka membangun kualitas hidup, mengokohkan hati dan mengajarkan kekuatan jiwanya. Dalam pertemuan kemarin sudah dibahas tentang polemik sejarah setelah Nabi, sahabatnya, kemudian juga telah diurai beberapa tentang definisi mistisisme dan kaitannya terhadap Islam. Titik temunya sudah diurai oleh pemateri kita, Pak Dr. Dik sebagai Dewan Pembina Majelis Khalwat Buya Syakur. Kali ini kita akan meneruskan penggalan materi yang tertunda tentang bagaimana penerimaan umat Islam terhadap konsep, gagasan, dan tradisi mistisisme. Karena walau harus diakui konsepsi tentang mistisisme ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Qadun Habib Barik, Ya Amin Majid, Ya Laisa Kamsul Islam, Ya Muqbal Batu, Sabit Kulubana dan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma habibni wa syillah wa fadilah wa barakatuh. Saudara-saudara sahabat Buya yang saya cintai karena Allah, kita kembali melanjutkan materi kemarin yang dalam materi banyak bertepatan dengan waktu yang tersedia pada malam ini, yaitu menjelang jam 12. Pemuda ini saya akan coba baca sendiri, baru nanti beberapa saya jelaskan. Kemarin saya minta sahabat kita Ustaz Aksono untuk membacakan, kali ini saya bacakan sendiri. Jadi meresume pertemuan kita kemarin, kita sampai kemarin kepada pengertian bahwa kita para pengikut yang mempelajari ilmu tasawuf intinya disebut kaum mistisisme dalam Islam. Kaum mistisisme ini tidak hanya dari Islam, tradisi Rabani di agama Yahudi dan ada aliran-aliran lain di agama Kristen, di agama lain pun ada. Yang intinya bahwa yang percaya atau kaum yang percaya pada kesatuan transadental yang melampaui pemahaman pengalaman biasa penjelasan ilmiah yang bertentangan dengan dunia material, gitu. Seperti kita yang berkaitan dengan meyakini adanya ilham, adanya wahyu, adanya komunikasi dengan dunia-dunia yang imaterial, itulah. Makanya suka tidak suka pengertian ini dikenakan kepada kita, khususnya dalam aliran Islam, kita yang menjalani sufisme. Jadi intinya gitu.
biar tidak bertanya-tanya, jangan terbawa pikiran mistik pada konotasi yang lain, mistik dalam arti klinik, tidak, ya. Semua yang berkaitan dengan pengalaman transadental, adanya kesatuan hidup transadental dengan Sang Maha, itulah yang disebut kaum mistisisme. Di agama kita yang disebut mistisismenya itulah orang menjalani tasawuf, di mana artinya pada perjalanan sufi, mempelajari kesucian. Kalau kita sandingkan antara para penganut tasawuf dengan penganut fikih, fikih kan berkaitan dengan rasional, tata cara dan budaya. Yang melampaui di atas itulah yang jadinya tasawuf di agama kita. Oke, kita kalau itu diskusikan itu nggak akan selesai, tapi kira-kira pengertiannya itu kita suka dan tidak suka yang menjalani tasawuf ini diidentifikasir atau disebut atau dikelompokkan ke dalam kaum mistisisme. Paham sampai sini? Paham. Kita lanjutkan. Bahwa pada abad 11 Masehi, para filsuf Muslim termasuk Ibnu Sina atau dikenal Ibnu Avicenna dan Al-Ghazali telah menyadari bahwa penjelasan objektif tentang Tuhan sungguh tidak memuaskan, atau gagasan-gagasan yang dipahami oleh dimensi awam, maka mereka beralih pandangan ke mistikisme. Al-Ghazali berhasil membuat mistikisme dapat diterima di kalangan mayoritas umat, dan sufisme diyakini merupakan bentuk spiritualis muslim yang paling autentik. Karena terbukti para sufi mampu memahami eksistensi Tuhan dengan kembali pada pendekatan universalis, lama sekalipun mereka mencapainya dengan jalan yang berbeda. Sebenarnya kita punya kesempatan yang sama untuk mengapresiasi kebenaran yang lama dan berkembang dalam perkembangan sains, mengakui kebenaran esoterik di bawah bahwa nabi-nabi terdahulu menyatu menjadi suatu kebenaran yang diyakini sebagai kebenaran sains yang pada tahap tertentu. Dunia berlangsung dengan peradaban dan perkembangannya. Konsep-konsep mistisisme pun mulai berkembang secara alami, walaupun mengalami bias-bias pemahaman yang menyeret kepada orang-orang yang tertentu dalam kaum sufi, menjadi terpuruk pada hal-hal yang terkait dengan kultus individu terhadap mursyid, seperti yang dikembangkan kaum Syiah kepada para imam yang diyakini sebagai inkarnasi Tuhan. Maka sebelum bicara lebih lanjut, kita tengok dari mana berangkatnya pemahaman kaum Syiah tersebut. Jadi sebetulnya kan aliran-aliran tasawuf itu yang diidentifikasi sebagai mistisisme itu sebenarnya pada awalnya sebagai antitesa atas kehidupan para penguasa yang sudah sangat material, mengandalkan kekuasaan, sudah meninggalkan kehidupan sederhana, sudah mengedepankan pedang daripada pendekatan spiritual dalam mempertahankan kekuasaannya. Kasarnya Islam sudah bergeser menjadi alat politik, alat perebutan kekuasaan pada dasarnya. Cuma ternyata spiritual ini setelah banyak pengikut, lagi-lagi dalam perkembangannya ada geser menjadi pengkultusan kepada mursyid, kepada guru, dengan anggapan bahwa kita tahu tentang Tuhan, kita si guru, maka guru sebagai inkarnasi Tuhan. Di sini awal biasanya, sehingga banyak orang sampai sekarang itu membidah-bidahkan. Karena misalkan dalam ada terhadap guru, apa yang sering dijelaskan Buya, kalau wirid harus membayangkan wajah guru yang dikatakan Robito. Karena kata istilah Buya, mending kalau gurunya ganteng. Kalau gurunya ganteng,
langkah rusaknya meditasi harus membayangkan wajah guru. Ini bias-bias pada belakangan pada aliran-aliran misi tertentu atau aliran-aliran seperti tertentu yang dianggap oleh guru kita, termasuk barangkali saya sebagai salah satu pengikutnya, beliau tidak mengikuti aliran-aliran itu. Sehingga kalau Buya ditanya, Buya ini alirannya apa? Buya bilang bukan aliran apa-apa, aliran saya aliran rasionaliyah sama nuraniyah, aliran yang beranjak dari akal sehat dan nurani yang bersih. Sampai hari ini mistikisme kita ini kan banyak sekali yang masih eksis. Kalau saya hitung lebih dari 7 yang masih eksis. Ada namanya Syiah, ada namanya Maturidiyah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Satariyah, ada namanya Qadariyah. Nanti pada kesempatan berikut kita akan gelar aliran-aliran mistikisme yang ada di dunia ini, kita gelar walaupun hanya sebagai pengantar ya. Kalau masuk pada isinya kita nggak akan cukup waktu. Nah, maka untuk dari mana bias-bias ini mulai terjadi? Coba kita lihat pemikiran Syiah salah satunya. Syiah itu tadinya sangat mencintai keberadaan Sayyidina Ali sampai akhirnya mengkultuskan, sampai akhirnya sekarang dalam rukun imam mereka meyakini imam yang 12, termasuk salah satunya yang ke-12 itu dianggap Imam Gaib, yang Al-Mu'tajar itu yang dianggap bilang di kolom. Karena saking cintanya, di mana kecintaan terhadap Sayyidina Ali dan keturunannya terlampau menjadi dimitoskan, kira-kira begitu. Kita baca berubahnya akidah Syiah dari akidah sebelumnya dimulai bersama dengan gugurnya Al-Husain, di mana gugurnya Al-Husain sebagai titik awal perubahan pemikiran akidah Syiah. Yang berangkat dari kepiluan gugurnya Husain mengobarkan akidah Syiah yang menyatukan pikiran politik dengan jiwa dan menyatu dengan akidah yang kokoh dan fanatik. Akidah Syiah berfokus pada diri Al-Husain dan keturunannya yang diyakini mempunyai hak dari Allah atas kekhalifahan imamah yang atas penunjukan bukan pemilihan. Syiah meyakini bahwa terbunuhnya Husain di Karbala memiliki makna sama seperti nilai pengorbanan yang menyerupai pengorbanan Al-Masih dari Nabi Isa bagi orang-orang Nasrani. Jadi saking fanatiknya kecintaan itu sampai diidentikan gugurnya Husain itu seperti pengorbanan Nabi Isa atau Yesus, mereka katakan. Dan ini tidak terlepas dari provokasi orang Nasrani yang menyatakan diri simpati terhadap gugurnya Husain, tapi dikaitkan dengan imam mereka dan keimanan mereka. Menekankan pentingnya hari Asyura yang terpisah dari pemikiran antara Sunni dan Syiah atau Syiah, fanatisme sektarian di hari sedih hari Asyura. Bahkan dalam sanad-sanadnya terdahulu Syiah itu mengatakan siapa yang hari Asyura meninggalkan pekerjaannya mencari nafkah karena menghormati hari Asyura itu, hari gugurnya Husain, itu akan dijamin kehidupannya dunia dan akhirat sampai sebegitunya diyakini oleh Syiah itu. Jadi kalau nanti Ibu Boba berkesempatan ke Mekah, kalau keluar dari makam Rasulullah lewat itu sampingnya itu, nanti ada orang berbaju hitam kumpul di halaman itu. Setelah subuh itu baru dibacakan kisah Karbala itu, mereka nangis. Nah itu antara ini. Saya tanya kenapa tuh mereka nangis-nangis sampai teriak-teriak begitu? Itu kok yang dibacakan tuh kisah pengorbanan Husain di Karbala. Ya tapi mereka yakini itu sebagai suatu penghormatan dan suatu bagian transcendental juga dalam keyakinan mereka.
Kita bisa apa? Kita nggak mungkin mau merubah keyakinan mereka. Satu-satunya bagi pilihan kita udah siapapun yang meyakini adanya persatuan transcendental, udah kita hidup berdamai, berdampingan secara damai lah. Kita nggak akan merubah, nggak akan mampu merubah keimanan mereka. Waktu mereka di hari Karbala sampai memukuli diri sendiri, mencambuk tubuh mereka sampai keluar darah itu, kita bisa apa? Dan itu namanya Syiah itu kan sempat menjadi agama resmi dalam dinasti Safawiyah. Meyakini bahwa menangisi gugurnya Al-Husain di hari Asyura melalui hadis-hadis tertentu diyakini sebagai penghapusan dosa pada masa lalu. Bahkan memukuli diri sampai mencambuk diri sampai keluar darah. Coba lihat di TV sering ditayangkan. Mereka kan pakai baju seragam putih, gamis-gamis putih itu sampai kelihatan kan darahnya menembus pakaian mereka itu dianggap sebagai penghapusan dosa bagi mereka. Kemiripan cara pemikiran kaum Sufi dengan Syiah, beberapa tokoh Sufi dengan imam kaum Syiah tentang kepercayaan kepada 12 imam secara nalar budaya sejalan wajar karena yang diyakini sebagai sumber inspirasi yang ada dalam silsilah tarekat kesufian mereka itu lahir dari ulama-ulama di kalangan Syiah, sehingga ada beberapa titik krusial yang sangat perlu mendapat kupasan kritis. Ingat ya, perlu mendapat kupasan kritis yang sering jadi perbedaan pendapat antara kalangan Sufi dengan kalangan Sufi yang merujuk pada pemikiran Syiah dan yang merujuk pada pemikiran Sunni atau Sunnah. Antara lain, pertama diyakininya kebenaran esoterik, dianggapnya seperti kebenaran pragmatis. Jadi saya akan jelaskan dulu istilah esoterik dan pragmatis. Bahasa agama itu semua agama terdiri dari bahasa-bahasa yang setidaknya ada 3 kategori besar: bahasa esoterik, bahasa pragmatis, dan bahasa alegorik. Kalau bahasa pragmatis, apa yang dikatakan itulah yang dimaksud. Kalau istilah Buya, bahasa itu makna terdalamnya berada pada bayang-bayangnya. Sering Buya misalkan kayak orang janda ditanya apa tidaknya. Sering kan Buya misalkan itu. Bayang-bayangnya ternyata sangat subjektivitas. Ketika seorang budaya tanya, dianggap selamat. Ketika seorang petugas sensus yang hanya mau memisahkan kelompok janda dengan kelompok yang berkeluarga kan gitu. Nah, jadi kalau bahasa pragmatis, apa yang dikatakan itulah yang dimaksud, walaupun makna terdalamnya berada pada bayang-bayangnya. Kalau bahasa alegoris, bahasa pemisalan, bahasa pinjaman, apa yang dikatakan belum tentu itu yang dimaksud. Contohnya, misalkan dalam surat Al-Mulk ya, walaqad ja'alna sama dunia bimasufiha ila rujuman li sayatini, kuhiasi langit-langit bumi dengan bintang-bintang untuk pelempar setan. Tentu pelempar setan di sini bukan bahasa pragmatis, bahasa alegoris di sini. Karena bagi orang yang sejak belajar astronomi akan menolak, sejak kapan bintang-bintang itu jadi pelempar setan? Sejak kapan setan itu bisa dilempar benda real? Bintang kan benda real. Itu bahasa alegori, bahasa pinjaman. Tapi coba kita maknai sebagai bahasa alegori ketika kita sedang sombong, ketika kita sedang marah, ketika sedang sumpah, ketika sedang putus asa, melihat bintang yang bertaburan indah di cakrawala sana.
maka rontoklah, maka terusirlah rasa sumpah, rasa putus asa, bahkan kebencian ketika kita sedang benci seseorang dan sakit dengan seseorang. Ketika melihat bintang ke langit beberapa menit, terus terasa alam itu semua lepas, dunia terasa luas, kita merasa kecil dan kebencian itu sirna. Setannya terlempar nggak? Tidak. Walaupun dia sama Nabi Masobiha, penghiasan langit dengan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan, benar nggak? Benar nggak itu? Enggak. Itu kan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak bahwa memang bintang itu menjadi pelempar setan. Tapi tidak arti dalam arti pragmatis setan dilemparin sama bintang-bintang itu. Itu yang dikatakan bahasa alegori. Alegoris ya. Dalam ayat Quran itu banyak sekali bahasa alegoris. Dan kekeliruan kita menganggap bahasa alegoris sebagai bahasa pragmatis. Maka ketika bahasa alegoris diartikan menjadi bahasa pragmatis, sering menjadi istilahnya kredo yang membuat kita skeptis. Kredo usang atau konsep-konsep penerimaan imam bagi orang-orang yang dulu masih belum beradab, kan gitu kan, penerimaan imam secara mutlak terus diartikan sebagai kebenarannya, seakan-akan jadi suatu kebohongan. Suatu saat anak cucu kita makin pintar, makin cerdas, makin bisa membuktikan secara sains, dianggap kalimat itu kalimat bohong. Padahal kebenaran kita manusia adalah kebenaran mutlak yang harus kita imani. Cuman tadi kita tidak memisahkan antara kebenaran pragmatis, bahasa praktis dengan kebenaran alegoris. Kemudian yang terakhir itu yang lebih tinggi lagi, bahasa esoterik, termasuk kebenaran esoterik. Kebenaran yang seperti apa? Kita tidak akan paham memahami bahasa esoterik kalau kita tidak bicara, kalau kita tidak mempelajari basic ilmunya. Contoh yang paling nyata dalam Quran misalkan ada alif lam mim. Orang yang tidak pernah belajar itu hanya Allah yang tahu. Mustahil hanya Allah yang tahu diberikan kepada umat manusia melalui Rasulnya kalau itu tidak ada maksud. Cuman untuk memahaminya harus belajar basicnya. Sebagai analog gini, contohnya saya ambil lagi aja. Di dunia polisi itu dunia esoterik. Kenapa? Ketika ada orang yang berhutang kredit bimas, ada yang ditahan, ada yang tidak. Orang yang tidak tahu kenapa ini ditahan, kenapa yang ini dilepas. Terus kita disalah-salahin. Kenapa? Dunia itu, dunia penegakan hukum itu dunia esoterik. Kebenarannya hanya mampu dipahami oleh orang yang belajar tentang ilmu itu, tentang belajar ilmu hukum. Contohnya gini, ketika saya menjabat sebagai kasat Polres Subang, waktu itu masih kredit bimas. Ada yang utangnya, ini sebagai contoh aja ya, biar paham ada esoterik. Ada yang utangnya puluhan juta, zaman itu tuh 10 juta, 11 juta tuh tinggi sekali. Begitu didorong dari Pemda, Dik, daftarin ke Polresnya, tolong ditahan. Saya nggak ada yang nahan. Tapi ada yang hanya utangnya 700.000, 300.000, didorong ditahan. Orang yang tidak paham mengatakan, wah ini polisi pilih kasih nih. Masa utangnya 700 ditahan, yang 11 juta nggak ditahan? Kenapa begitu? Karena dunia penegakan hukum dunia esoterik, dunia yang hanya bisa dipahami oleh orang yang belajar itu. Kami polisi, jaksa, hakim, bukan juru tagih. Ada beda kasus perdata itu tidak dilarang kita cawe-cawe itu. Ada kasus pidana yang di ranah tugas kita.
Kenapa yang 2 juta ke atas tadi nggak berani tahan? Karena kan kredit Limas itu yang menjadi sentra penegakan hukumnya adalah kredit fiktif atau nipu negara dengan kredit. Orang punya sawahnya 10 hektar, ngajukan kredit untuk 10 hektar, nipu nggak? Enggak. Enggak. Itu namanya ingkar janji, bukan prestasi dalam hukum. Jadi nggak bisa kita tahan. Tapi yang 700 itu tadi tidak punya sawah, mengaku punya sawah, bikin keterangan palsu dengan bahwa kolong yang dipakai kandang ayam dinyatakan sebagai sawah menggunakan fasilitas kredit walaupun hanya 700. Kalau itu namanya membohongi negara atau tipu. Itulah dunia esoterik. Jadi yang hanya bisa dipahami bagi orang yang mempelajari basic ilmunya. Contoh dalam Quran, misalkan dalam surat Al-Mu'minun dikatakan kau terbuat dari setetes mani yang disimpan pada dinding yang kokoh. Dinding yang kokoh itu ketika dunia teknologi kedokteran belum nyampe pada abad ke-20, dunia kokoh itu diartikan rahim. Semua tafsir mengatakan itu rahim. Mulai diperdebatkan, di mana rahim kokohnya? Wong lembek, wong bisa dituri, bisa dilukai, bisa menjadi perdebatan sendiri. Ini bahasa esoterik, dinding yang kokoh itu bahasa esoterik. Tapi ketika abad 20 teknologi kedokteran sudah nyampe bahwa terjadinya pembuahan janin yang dikatakan zigote dipersyaratkan untuk bisa membuahi sel telur itu diperlukan minimal 6 juta sel telur manusia. Tapi hanya 1 sel yang bisa membuahi Rahim. ovum, indung telur. Dan ketika indung telur itu sudah dibuahi oleh 1 sel aja dengan detik yang itu dengan kecepatan persekian ribu detik membuat 1 membran yang tidak mungkin ditembus oleh sperma yang lain, maka kokoh. Sehingga arti dinding yang kokoh abad 20 diartikan membran yang melindungi sel telur itu yang tidak mungkin ditembus oleh sel yang lain. Itulah bahasa esoterik. Nah, kebenaran-kebenaran dalam agama itu ada kebenaran praktis, kebenaran alegoris yang pemisahan itu tadi. Makanya saya mendapat jawaban ketika P mengatakan, makanya Pak Didik, jangan menuntut Quran itu sebagai sejarah pragmatis yang bisa diverifikasi mengenai tempat waktu, tapi tentang maulah apa, pesan sponsor apa, pesan Tuhan apa yang terkandung di dalam kalimat itu. Nah, itu kebenaran esoterik. Paham? Paham. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini bergesernya banyak pemahaman-pemahaman praktis. Misalkan dunia turut bersedih dengan gugurnya Husain. Ya memang. Tapi yang dikatakan bersedih di situ itu seperti apa bersedihnya? Empati, ikut menangis, meraung-raung seperti mereka, apa terus mengenang sampai akhir zaman bahwa peristiwa itu adalah peristiwa tragis yang patut disedihkan? Itu kan bahasa esoterik. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah waktu. Contoh beberapa keyakinan yang bersifat esoterik yang dianggap sebagai kebenaran praktis. Para imam dan para mursyid itu tidak mengalami kematian dan terus-menerus membimbing muridnya secara abadi sampai akhir zaman. Jadi orang Syiah itu menganggap imam-imam yang 12 itu sekarang itu masih hidup. Semua muridnya masih bisa berhubungan. Padahal ini kalau menurut versi yang saya yakini, yang dapat itu ya, betul. Semua manusia juga hidup dalam arti memberi inspirasi tentang kebaikan yang kita lakukan.
Tidak diartikan hidup seperti kita hidup yang masih butuh makan. Kalau diartikan hidup yang masih butuh makan, pertanyaannya makanannya apa? Sekarang mereka yang pada abad kedua hijrah itu gugur, sekarang tambah tua apa masih muda seumur itu? Kan kita akan bertanya kepada kebenaran praktis semacam itu. Tapi kalau ditanya, Bapak yakin nggak para mursyid itu masih hidup? Yakin, karena memberi inspirasi bagi kita tentang perbuatan kebaikan. Rasulullah masih hidup, masih. Namanya masih kita sebut setiap saat kok sekarang. Perilaku beliau, tindak laku beliau, termasuk bagaimanapun cerminan cinta kasih Allah menjadi inspirasi sampai hari ini sampai kita. Itu hidup kan? Tapi dalam arti kebenaran esoterik. Sampai sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Diyakininya para mursyid berhak meninggalkan syariat ritual seperti kewajiban sholat ditentukan 5 waktu itu hanya untuk orang-orang awam dan menjadi penghalang kemanunggalan dirinya dengan Tuhan. Jadi ini pernah saya alami, saya ikut salah satu aliran yang pada akhirnya ketika sholat dinyatakan, saya waktu itu dipanggil Said ya sama mereka. Said itu mah sholatnya orang awam, untuk setelah Said nggak perlu lagi sholat. Itu kan sebetulnya cara pemikiran yang keliru. Bagaimanapun sampai kapanpun kata Buya, sholat itu, ritual itu pintu masuk. Tidak bisa ditinggalkan, walaupun Buya sudah mengatakan itu adalah latihan, tapi nggak bisa ditinggalkan kan. Namanya kita masuk rumah yang sering diistilahkan Buya kan, namanya kita masuk rumah, kalau nggak masuk pintu apa namanya? Balik. Nah, tapi ada aliran tertentu yang mengartikan kebenaran esoterik dia atau kebenaran praktis. Bahkan ketika kita sholat 5 waktu itu yang jadi penghalang. Makanya belum mencapai transadental Said, karena masih melakukan itu untuk orang apa? Nah, monggo. Bagi saya, ini yang istilah Buya, mursyid yang harus ditinggalkan ini. Kalau sudah mulai mengajak ninggalin sholat atau sholat itu cukup ingat, kira-kira akan begitu. Jadi ada beberapa kebenaran esoterik yang dianggap sebagai kebenaran praktis. Diyakini para mursyid sudah dapat pengampunan Allah sebelum berbuat dosa. Kan enak amat. Ada yang ngaku seorang mursyid mengajak makan babi. Iya. Ini bukan kata orang. Jadi di salah satu acara pemerintahan ada makanan yang itu non halal gitu. Terus saya hindari. Nah guru sama dia, saya kenapa nggak mau makan itu? Itu kan haram buat kita. Wow, sekelas kita itu udah dapat pengampunan berbuat. Enak banget kan? Enak tenan ya. Tenang. Hidup jadi liar. Itulah mengartikan kebenaran esoterik. Ya mungkin benar orang-orang itu sudah dapat pengampunan itu dalam arti dia alat kontrol pribadinya yang udah bisa mengatakan la ilaha illa ana itu sudah tidak mungkin lagi akan berbuat dosa. Kan gitu salah satunya waliullah katanya udah dikontrol, kalaupun berbuat dosa akan segera diberi sanksinya di muka bumi dan sebagainya. Nah tapi ini diartikan jadi dia karena sudah mengaku sebagai mursyid, sudah merasa diri sebagai mursyid, kebiasaan hari-hari juga yang namanya minum arak itu menjadi kebiasaan yang dia belum bisa tinggalkan dengan alasan sekelas kita, bilangnya sekelas kita, jadi menganggap sekelas kita udah dapat pengampunan sebelum berbuat. Nah, kan istilah mendapat pengampunan sebelum berbuat itu kan tidak diartikan harus pragmatis, harus itu kebenaran esoterik. Artinya dia akan terkontrol nuraninya, sekecil apapun dalam kontrol kendali dirinya dan seterusnya. Para mursyid berhak mendapat perlakuan khusus berdasarkan ketentuan adat kesufian yang ditempatkan pada posisi sumber barokah bagi murid, bahkan sampai para tingkat pengkultusan seperti ketaatan seorang hamba sahaya kepada Tuhannya.
Jadi kalau ada seorang muslim menginginkan istrinya itu banyak yang diberikan. Ya. Ada kan? Iya. Ada bangga itu. Ada. Aliran itu. Nah itu yang marinya kebenaran itu yang tidak perlu kita ikuti, yang kita harus pakai Akal sehat. dan sebagainya. Tapi itu saya hanya untuk memberikan gambaran bergesernya pengkultusan kepada seorang guru itu sampai ke tingkat situ. Itu yang dikritisi oleh aliran kita yang saya ikuti sebagai aliran rasionalia. Kita nggak menuduh bahwa aliran semua yang itu seperti itu, tidak. Ada aliran-aliran tertentu yang sudah memperbolehkan pergaulan bebas dan sebagainya, itu kan tentunya bersumber dari cara pemikiran. Intinya learning pointnya di situ. Jadi jangan menuduh, wah nanti Pak Didi pernah ngomong katanya ada aliran A, aliran B, wah disebutkan. Itu enggak, kita enggak menuduh. Tapi ada aliran-aliran spiritual yang masuk kelompok mistikisme ini, gitu kan, sudah mulai menggunakan kebenaran esoterik menjadi kebenaran pragmatis. Itu saja poinnya. Banyak lagi hal-hal yang unik, ganjil, aneh, dan bertentangan dengan konsep dasar akidah yang dibawa Rasulullah, yang punya kemiripan dengan kisah yang berhubungan dengan yakini. Al-Kisah mitos sekitar bukunya Al-Husain seperti ufuk langit berwarna merah dan terjadi gerhana matahari ketika Husain. Orang ternyata meyakini waktu itu terjadi gerhana matahari itu karena membunuhnya Husain. Kesedihan alam. Kesedihan alam. Jin-jin menangis, bintang-bintang di langit dan saling bertabrakan. Semua batu yang diangkat di sekitar Karbala, semua memancarkan darah segar. Nah ini kalau sekarang anak cucu kita menuntut bukti yang mengatakan mengenai semua batu itu tuh sejak kapan ya? Permukaan bumi ini bisa memancarkan darah segar. Mungkin waktu itu benar ada darah segar, saking banyaknya pahlawan yang gugur di situ. Mungkin aja waktu itu. Tapi kan itu bukan karena itu kan gitu. Tapi mereka meyakini itu seperti kebenaran. Makanya sekarang walaupun saya termasuk beberapa kali kuliah tidak berani menyesatkan siapapun, kalau berpikir sebagai begini, ya mungkin keliru mengartikan kebenaran esoterik menjadi kebenaran Pragmatis. itu intinya. Beberapa pelanggaran terhadap perumusan Al-Quran dan Sunnah dalam beberapa statement para ulama sufi sebagai ekspresi kecintaan terhadap Al-Husain yang berlebihan. Contoh pernyataan At-Tausi dalam sanadnya melalui Al-Ridho. Barang siapa meninggalkan usahanya dalam memenuhi nafkah atau tidak bekerja di hari surat, maka Allah akan memenuhi hajat hidup akhirat dunianya. Dan barang siapa menjadikan Asyura sebagai hari musibah, kesedihan dan menangisinya, maka Allah menjadikan hari kiamat sebagai hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi dia. Apa ini diyakini seperti itu. Makanya hari Asyura itu orang yang diri itu, dan orang istilah dunia barat itu ada semacam pembuka bawaan. Ini sebagai contoh bahwa kebenaran esoterik diartikan sebagai kebenaran pragmatis. Selanjutnya kita mengenal neosufi atau sufi baru. Sesungguhnya persoalan keabsahan historis tentang kelahiran dan perkembangan sufisme dapat kita sampingkan jika terbukti fakta yang demikian efektifnya tentang efektivitas tradisi mistisisme ini adalah mencapai cita-cita dan citra agama yang digunakan sebagai yang dicita-citakan oleh para nabi rasul. Sebetulnya kalau pencapaian kesempurnaan sikap dan perilaku hidup itu bisa dicapai dengan kebenaran apapun, istilah Buya, monggo kerso bagi memberi imajinasi apapun silakan, sepanjang itu membawa kita kepada kesempurnaan akhlakul karimah. Problemnya kan ini diyakini sebagai pembawa ke akhlakul karimah, tapi membawa musibah baru yang tidak kita perhitungkan, kan itu masalahnya.
Makanya saya mendapat jawaban dalam perjalanan spiritual saya dari Buya itu, apa yang selama ini jadi pertentangan dalam batin, Buya mau memberi jawabannya. Ya contoh tadi, Buya ini benarnya nih para mursyid mereka itu masih hidup, meyakini bisa berhubungan, bahkan pernah saya ditegur gara-gara nggak mau tampil dalam satu kesempatan, terus yang nyambut mursyid itu ngaku dulu, saya mursyid yang namanya Anu tadi menegur saya begini-gini, seakan-akan ketemu saya ketemu Kang Dona gitu, kayak saya ketemu Kang ini. Saya bilang ngapain negurnya melalui Anda, kalau saya aja Langsung. kan gitu, saya aja langsung ngapain kayak gitu. Nah, saya pertanyakan itu istilah para mursyid itu masih hidup itu adik-adik, artinya mereka menjadi inspirasi bagi kita dalam kita berbuat yang baik, dalam melakukan akhlakul karimah, bukan hidup dalam. Kalau masih hidup itu mereka sekarang makan apa? Mereka tambah muda apa tambah tua? Jangan-jangan yang menurut tadi arwah gentayangan. Ya kan? Ada ritual-ritual tertentu semacam holon ini. Terus waktu ini dia bilang ke saya nih terus terang, kalau saya diminta sekarang siapa orangnya saya sanggup menunjukkan. Tapi artinya benar. Saya tadi ketemu Bung Karno ngajarin ini. Saya ketemu ini. Saya bilang Bung Karno ini pahlawan nasional. Mungkin konsepnya benar banyak. Kalau Anda sekarang mendapat inspirasi tentang apa itu, saya percaya ini jelas pakai pakaian dinas dong, karena jasanya banyak di dadanya, pakai topi yang biasa dulu pakai bawa tongkat namanya di lanang apa gitu. Jadi kan ya susah kita mau menjadi itu nggak bisa diverifikasi secara rasional. sains nih kayak begitu. Tapi ada aliran tertentu yang mengatakan begitu. Jadi kebenaran tentang itu boleh diabaikan sepanjang itu membawa kita kepada akhlakul karimah. Mau nggak sholat silakan. Tapi kalau malah jadi menyesatkan kita menjadi tidak percaya, menjadi skeptis, menjadi malah meninggalkan kita, itu kan bahaya. Ya dalam kisah-kisah kita juga banyak harus kita akui. Contohnya misalkan perdebatan antara tentang Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu sampai urusan sholat itu ada tawar begitu, kok kayaknya kan Allah itu punya program. Terus kalau kita yang simpel aja, kalau kita berangkat ke Mekah, terus kita merasa sebagai tamu Allah, terus Allah yang di Sukatani kemana? Kalau dimensi Allah dibatasi ada di Mekah kan gitu. Itu tuh kebenaran esoterik yang dialihkan oleh pragmatis. Mungkin ini kita sedang menjadi malam, iya. Boleh nggak kita mengatakan sekarang yang berholwat ada di Sukatani ini juga adalah tamu-tamu Allah? Boleh. Sah. Tapi tidak mengartikan Allah yang ada di tempat lain menjadi tidak ada. Kita menjadi manusia-manusia spesialis yang minta maaf, kan itu pemahamannya. Oke, kita lanjutkan ya. Masalah dan persoalan rasa sakramental tentang Nabi dan jutaan umat muslim selama berabad-abad dalam memperjuangkan terciptanya keadilan sosial dan harmonisasi kehidupan umat manusia pada perkembangannya melahirkan berbagai macam ancaman bias terhadap cita-cita keagamaan tersebut, dan disebabkan adanya terdapatnya hal-hal yang esensial yang disalahpahami oleh umat itu sendiri. Melihat fakta itu, ada baiknya kita menelisik sejarah-sejarah masa lalu yang sedikit banyak punya peran dalam sejarah masjid Islam oleh para kaum sufi. Kupasan ini saya mulai dari peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi pada tahun 1490 di Spanyol, yang pada perkembangannya selanjutnya mewarnai perkembangan mistisisme yang pada semua dua besar antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Pada tanggal 2 Januari 1492, pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella
yang pernikahannya mampu menyatukan kerajaan Aragon dan Castile, berhasil menaklukkan negara kota Granada yang merupakan benteng pertahanan kaum muslimin di daerah Kristen, di mana pada saat itu kaum Yahudi menjadi korban pertama sebagai akibat ditandatanganinya perintah pengusiran Edict of Expulsion pada tanggal 31 Maret 1492. Upaya yang bertujuan membersihkan Spanyol dari kaum Yahudi saat itu, orang Yahudi diberi dua pilihan, yaitu dibaptis masuk Kristen atau dideportasi atau diusir.